Ya kalau ada rezekinya pasti kita ibadah, ya kan, ke tanah suci. Ya itu Bang Amar yang kepengen sama adik-adiknya gitu kan. Audio Jungle. Dok, ini ada juga bilang bahwa viral nih dok, kebetulan Mm-mm. juga diangkat entah ini Iya ya. apa ini kerjaan netizen kah atau memang ini fakta bahwa dokter Bang Ahmad di lapas yang baru ini, lapas Titipan katanya menyetorkan 500 ribu Ribu. sekali masuk gitu untuk pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu Kan lah. barusan tadi dijelasin, gimana aku mau nyetor 500 ribu kalau aku nggak boleh masuk. Adik-adiknya juga masuk kan, aku sudah bilang, Masya Allah banget, diinin banget. Aku cuma telepon yang mengurusin Bang Amar ya, dari titipan pihak JPU atau apalah, saya nggak ngerti lah ya gitu. Saya cuma telepon, Pak, ini adiknya mau kunjungan, ya udah ditungguin di depan, langsung dianterin gitu ya. Maksudnya nggak ada uang 500 ribu, nggak ada. Bagaimana saya bisa ngasih uang 500 ribu, orang saya aja nggak pernah ke situ, nggak pernah masuk. Saya cuma titip doang, kalau Adit mau ke sana saya titip makanan nih Dit, buat Bang Amar gitu. Paling kita cuma surat-suratan doang, udah gitu doang gitu loh. Berarti itu uang yang titip Dia itu tidak benar, yang tidak benar. Ya mungkin mungkin yang di rutan tuh bukan setiap aku jenguk bayar Bang Amar 500 ribu, enggak. Jadi tuh kayak ada uang kebersihan, uang kamar. Dulu kalau di rutan itu kan harus bedain loh, rutan sama lapas. Rutan itu tahanan titipan jaksa sama hakim yang belum selesai putusannya, benar kan ya. Sedangkan di lapas itu ya mereka sudah jadi warga binaan yang sudah ada putusannya. Jadi beda nih antara rutan dan lapas, masyarakat juga harus bisa membedakan menurutku nya. Jadi aku klarifikasi ya, dari pihak lapas tidak pernah aku mengeluarkan uang apa-apa, apalagi semenjak Bang Amar dipindahin ke NK, ke DNK di sini, aku tidak bisa jenguk, bagaimana aku bisa ngasih uang 500 ribu gitu. berarti Gitu. itu berita itu nggak benar itu. Nggak benar, itu beritanya nggak benar ya. Oke, persiapan persidangan sendiri nih. Kalau persiapan persidangan untuk Bang Amar sama PH, coba nanti tanyakan, karena kan PH yang bisa ketemu. Baru bisa ketemu hari Rabu, Om John, ke mana? Ke Lapas Cipinang ya. Kalau aku persiapannya untuk sidang, yang pasti ya biasa baju, persiapan perlengkapannya Bang Amar lah untuk sidang. Terus titipan-titipan yang dia minta, bisa kayak makanan, cemilan segala macam. Ya kan mungkin tiap minggu juga dibawain sih. Cuman maksudnya kan kadang-kadang aku ada yang kurang kan gitu, ya udah yang tolong bawain ini, bawain ini, bawain ini, udah aku cuma siapin gitu doang. Yang selalu diminta sama Bang Ahmad apa sih dok, kayak makanan Ya makanya itu gini, jadi jangan kan, aku tuh kemarin, aku tuh orangnya kan khawatir ya, takut dia nggak bisa jajan, jadi di sana, jadi aku tuh kemarin sempat bawainnya banyak banget kayak roti tawar, susu gitu, kebiasaan dia yang dulu. Tapi ternyata dia kan lagi menjalani program diet, jadi dia bilang kalau bisa jangan bawain makanku yang manis-manis dong, kata dia gitu. Jadi bawain aja rendang kering yang awet bisa dimakan gitu kan, jadi dia juga nggak jajan. Terus kayak abon sapi gitu. Alhamdulillah sih kemarin rendang udah aku bawain juga, itu juga dari fansnya Bang Amar loh gitu. Jadi itu sih paling, jadi aku sekarang udah nggak mau bawain yang manis-manis karena dia udah pesen ya paling keripik keripik asin aja lah yang, kata dia gitu. secara fisik Bang Ahmad Sehat kata Adit. makin terus menyusut nggak badannya? Iya kemarin informasi dari Adit bagus kak, sekarang badannya dia tambah kurus lagi gitu. Dan dia juga happy kok ngelihatnya di sana, juga nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa apa-apa. Alhamdulillah lah. Dok yakin, artinya optimis ya dok, artinya di tahun 2026 ini adalah Ya, mungkin tahun kemenangannya Bang Ahmad. mudah-mudahan yang aku panjatkan doa di tahun 2026 cuman itu sih, Bang Amar lepas dari hukuman ini, dia bisa bebas tahun 2026 ya, pasti bahagia berikutnya mengikuti lah setelah Bang Amar bebas gitu. Jadi doa khususnya emang itu sih, selesailah masalahnya gitu. Dok bisa dibilang kan namanya planning gitu Mm-mm. atau mungkin rencana-rencana itu kan Mm-mm. pasti ada. Iya lah. Dokter sendiri mungkin ketika memiliki rasa optimis yang sangat kuat gitu, Nah, selepas Bang Ahmad selesai dari masa hukumannya, hal pertama yang pengen dilaksanain apa sih? ya kalau ada rezekinya pasti kita ibadah, ya kan, ke tanah suci ya. Itu Bang Amar yang kepengen sama adik-adiknya gitu kan. Kalau ada rezekinya, kalau emang belum ada rezekinya, paling ya planningnya itu kan, karena aku sama Adit yang aku bilang kan, baru ini nih ada bisnis bareng kan. Kalau kemarin-kemarin kan sempat tertunda lah gitu. Ya kan, kita juga, si Adit dan aku kan juga ngeluarin brand parfum baru, karena itu sebelum aku terkenal loh sebenarnya, emang udah dari dulu yang waktu awal kenal sama Adit itu loh sebenarnya, cuman baru terlaksananya kan sekarang gitu kan. Kemarin emang aku tidak ikut campur urusan Adit jualan karena aku lagi fokus ke Bang Amar dulu. Nah sekarang kan aku udah mulai
berkecimpung di situ ya udah gitu. Jadi terusin planning yang itu aja. Jadi aku juga udah bilang sama Bang Amar, nggak usah takut lah kalau emang kamu nggak ada rezekinya di dunia artis, masih banyak kok rezeki di luar lainnya gitu. Artinya memang dokter sendiri udah punya Oh iya, pikirannya udah sampai ke situ. Bagaimana nanti dia keluar, harus ada yang jagain, harus direhab, harus ke psikiater, harus kayak seperti yang aku bilang kan, keluar pertama dilakukan harusnya medical check up sih. Nah kan kita nggak tahu ya, itu yang aku minta pasti medical check up dulu. artinya sekarang dokter udah makin yakin, tambah yakin lagi bahwa Bang Amar udah bersih dok. Ya iyalah pasti dari pas di Rutan Salemba juga dia udah bersih. Udah. Di sini biasanya suka ada pengaruh lingkungan di dalam. Gitu, Pasti. Tapi kan kalau sekarang kan dia dijaga ketat, jadi nggak mungkin lah. Dia masih kayak gitu nggak mungkin, sangat yakin 1000% sih udah nggak dia. Dok boleh nunjukin surat dari Bang Amar. Ya nggak bawa aku suratnya. Tapi Di isinya apa rumah. sih kalau Ya isinya sering nonton lah di lab. Kalau isinya kayak cuman gimana sih, seseorang yang biasa tiap seminggu sekali ketemu, yang nggak ketemu, terus biasa dia komunikasi sama aku lewat telepon, wartel sama anak aku gitu kan biasanya. Ya paling cuma kayak gitu doang. Terus sama titipan, yang jangan lupa ya titipannya tuh banyak dari 1 sampai berapa. Udah paling gitu doang sih Bang Amar. ucapan-ucapan yang mungkin sifatnya romantis gitu. Iya Pak, iya paling pas kemarin doang kali momen tahun baru kan. Jadi kalau yang kemarin-kemarin mas sebenarnya sifatnya hanya biasa kayak nanti kamu sidang dateng kan bla bla bla, tolong bawain aku ini ya gitu doang paling. Terus paling nanyain kabar anakku, gimana kabar anak kamu, gimana kabarnya Rumi gitu doang. Kalau kemarin doang kasih surat buat tahun baru udah gitu doang, nggak gimana. Oke? Doanya Oke. dok, doanya dok. Ya doanya tadi yang aku bilang, buat doa Bang Amar selalu dalam sholatku, aku selalu doa mudah-mudahan dia cepat selesai dengan urusan ini dan bisa bebas tahun 2026 ini. Oke? Amin. Oke ya. Dok, nggak ada dok buat yang bawain makanan. Kan di depannya doang. Iya, sama kalau pasnya aja gue kemarin ditemuin, betul ngapain sih kepuaskan? Yang lapas narkotik yang dijelekin, aku bilang itu aja. Dia langsung Dan dia itu kan begitu. beda ya, rutan Iya. sama lapas kan. Itu langsung aku